Bapak selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mmm, Malam hari ini kebetulan, Coach Arisandi ini ya, meminta saya dan, Sis Evelyn untuk mengisi sekolah orang tua. Senang sekali karena bisa jumpa lagi, kita sama-sama belajar malam ini, dan saya senang banget karena Bu Evelyn punya banyak ini nih, punya banyak hal-hal yang, wah saya udah pengen, apa namanya, denger nih sharing-sharing dari Bu Evelyn yang udah, banyak banget menerapi, para orang tua orang tua dengan ini ya, tentu aja dengan masalah-masalah yang ternyata akar masalahnya tuh ada di usia anak-anak. Betul nggak Bu Evelyn seperti itu? Ya, benar sekali. Oke. Oh ya, teman-teman boleh, ketik di kolom chat kalau ada, pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan seputar seputar parenting, seputar apa sih kalau dibahas, bukunya Coach Arisandi itu Hypnoparenting dan Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin saya dan Bu Evelyn nanti akan, apa namanya, membantu untuk memberikan pandangan-pandangan dari pengalaman kami sebagai seorang family hypnotherapist, menerapi berbagai klien yang 90% 9%. itu ya 90% itu, hubungannya sama, ini ya, sama parenting, bener nggak Bu Evelyn? Benar sekali. Boleh nih Bu Evelyn sharing nih, gimana nih Sis Evelyn? Silakan sharing Sis untuk pengalaman menerapi berbagai klien dengan masalah yang, apa namanya, akar masalahnya itu ada di bawah usia, 7 tahun ke bawah, itu seperti apa Sis? Oke. Oke, Bu Evelyn sebentar, mohon maaf. Ya, Bu Cindy jangan terlalu semangat dulu nih. Kita masih banyak yang belum kenal Bu Evelyn nih. Mungkin sebelum sharing, Bu Evelyn bisa sedikit perkenalan Oh, dulu ya. Ya, jadi Bu oke. Evelyn ini sebenarnya angkatan pertama dari murid Pak Arisandi yang di program sekolah orang tua dulu ya, yang mentoring ya. Betul. Sempat berjalan berapa setahun lebih ada ya, itu angkatan Iya, pertama benar. sampai akhirnya program ini ada. Nah, sebelum masuk ke sharingnya, silakan Evelyn untuk memperkenalkan diri. Ya, halo, selamat malam teman-teman semuanya di sekolah orang tua ya. Teman-teman, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, saya dengan Evelyn. Jadi, sebelumnya itu saya memang ikut kelas mentoringnya sekolah orang tua yang dibawakan oleh Coach Arisandi. Jadi sedikit perkenalan sebenarnya saya dari dulu memang sangat tertarik sekali dengan, ilmu parenting gitu. Karena, saya, melihat bahwa kan pada dasarnya semua orang dewasa itu berasal dari masa kecil dong, ya kan, dari bayi tumbuh berkembang sampai akhirnya dewasa. Nah, tetapi, eee, saya melihat ke dalam diri saya sendiri gitu, saya selalu merasa kok saya ini kayak dari kecil tuh merasa kok nggak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua gitu. Tetapi saya juga tidak menuntut gitu, tapi ada bagian dalam diri saya itu merasa, "Saya ini kurang kasih sayang loh dari orang tua, saya ini kurang loh." Jadi, itu membuat saya tuh merasa kayak ngejalani hidup tuh kayaknya nggak dapat kasih sayang yang cukup, nggak dapat dukungan dari orang tua, jadi ngejalani segala sesuatu dalam hidup itu tuh dengan penuh perjuangan. Bahkan dulu itu moto hidup saya itu, "Hidup adalah perjuangan." Gitu, dan saya merasa keren gitu, punya moto hidup adalah perjuangan gitu. Jadi kayak mungkin karena dari kecil terbiasa kehidupan yang sangat keras ya, orang tua anaknya 6 gitu. Jadi, tidak saya ya orang tua ya sibuklah kerja, cari uang, semua juga buat anak gitu. Dan orang tua zaman dulu kan tidak pernah tidak ada namanya ilmu belajar parenting gitu. So, ketika saya tumbuh dewasa, saya merasa saya butuh nih belajar parenting dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita berinteraksi dengan orang ya kan, yang semua orang yang kita interaksi itu udah dewasa dan mereka juga berasal dari masa kanak-kanak. Nah, itu yang membuat saya merasa saya perlu memahami diri saya dulu, inner child saya ini membutuhkan apa sih di masa kecil saya gitu ya. So, ketika dewasa saya, akhirnya bertumbuh menjadi pribadi seperti apa, itu semua sangat sangat berkaitan dengan masa kecil. Nah, itu yang membuat saya belajar parenting,
untuk mengenali diri saya dan orang-orang yang saya interaksi sekitar saya, timnya saya seperti itu. Dan itu membuat saya juga punya sebuah kesadaran baru bahwa ketika suatu hari nanti saya menikah, saya punya anak, saya sudah dibekali dengan ilmu parenting yang bisa saya pakai untuk ke anak saya sehingga anak saya tidak mengalami hal-hal yang ibaratnya tuh konyol ya kalau saya tidak tahu terus saya lakukan kesalahan itu ke anak saya gitu. Kok anak jadi kayak percobaan gitu sih teman-teman ya. Itu ya sedikit perkenalan singkat dari saya yang mengenai parenting. Nah, saya share juga ke teman-teman ya. Jadi saya belajar parenting itu sudah jauh-jauh hari sebelum saya married dan saya punya anak gitu. Jadi buat teman-teman di sini gitu ya, termasuk saya juga saja teman-teman saya yang walaupun hari ini belum punya anak atau anak udah gede gitu ya, atau belum menikah, boleh nggak ikut kelas ini? Sangat-sangat boleh ya. Kita butuh perbekalan ilmu itu minimal juga bisa untuk memahami diri kita dan orang-orang sekitar kita gitu teman-teman. Oke, Eh, boleh langsung aja ya Bro Tony ya. Cukup ya rasanya ya perkenalannya. Ya, Oke. silakan. Nah, eh, seiring dengan waktu juga saya ini ya teman-teman saya juga ada ngambil sertifikasi untuk ICT Basic and Advanced dan juga sebagai hipnoterapis. Nah, tadi Bu Cindy udah cerita tentang sharing pengalaman menterapi orang-orang di mana setelah dia dewasa ternyata itu emosi yang dirasakan, kebiasaan, kesehariannya dia itu sangat berkaitan dengan masa kecil. Nah, before saya sharing itu teman-teman eh, saya mau ulas sedikit ya tentang tiga kebutuhan emosi manusia, atau tiga kebutuhan dasar emosi manusia. Mungkin Coach Arisandi juga sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi saya ulas sedikit ya. Jadi ada tiga hal ya, tiga poin penting. Teman-teman boleh catat ya dan boleh cross check ke dalam diri sendiri atau cross check juga ke anaknya teman-teman di sini ya. Jadi ada namanya tiga kebutuhan dasar emosional manusia. Yang pertama adalah rasa aman. Oke, semua manusia itu membutuhkan rasa aman. Yang kedua, yang kedua ini agak ini ya banyak ininya apa namanya retelannya tuh banyak gitu. Yang kedua itu adalah kebutuhan untuk merasa dicintai, dimengerti, dipahami, didengarkan, dianggap, diterima. Intinya yang berhubungan dengan di apa gitu ya, dicintai, dimengerti, dianggap, didengarkan, diterima, ya seperti itulah. Nah, yang ketiga itu adalah pengendalian diri yang baik. Nah, kalau dalam diri seorang manusia, salah satu dari hal ini itu kurang gitu ya, tidak mendapatkan gitu ya kebutuhan emosional ini, maka ada hal yang terlihat dari perilaku orang tersebut atau emosi yang dia rasakan di dalam kesehariannya. Nah, ini saya mau share nih contoh ya kalau berhubungan dengan kebiasaan ya teman-teman ya. Jadi saya share ada salah satu pengalaman saya menterapi salah satu klien usianya sudah sekitar 20-an gitu ya. Seorang pria ya. Dia datang ke tempat saya ya dengan masalah dia itu punya kebiasaan boros. Oke, so saya tanya apa yang mau diselesaikan, masalah apa yang diselesaikan dengan hipnoterapi. Jadi beliau mengeluhkan saya ini boros sekali Kak. Gitu. Saya setiap kali punya uang berapapun, saya selalu mau menghabiskan uang tersebut. Tapi saya juga tahu saya tidak boleh apa ya terus-menerus eh, memupuk kebiasaan ini, ya kan? Karena saya juga perlu mempersiapkan buat masa depan saya. Oke, singkat cerita saya gali terus lebih mendalam lagi gitu ya. Emosi apa sih yang dia rasakan gitu. Kenapa dia bisa menjadi boros dan lain sebagainya. Dia datang dengan masalah yang cukup banyak selain boros, dia juga tidak percaya diri, dia juga takut dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita dengan teknik hipnoterapi akhirnya ditemukanlah ketika dia usia sekitar 5-6 tahun gitu. Jadi waktu itu dia ingin minta beliin susu kotak gitu ya sama kakaknya. Oke. Lalu kakaknya itu tidak mengizinkan. Jadi tidak dipenuhi lah keinginannya untuk membeli susu kotak. Dan bukan cuma hanya tidak memenuhi keinginan itu, malah kakaknya itu memarahi adiknya. Bahkan memarahi, memukuli gitu. Dengan cara yang tidak layak lah seperti itu. Nah, semenjak itu di dalam dirinya si klien ini dia merasa dia kekurangan. Oh, begini ya rasanya tuh kalau dia nggak punya uang, dia pengen sesuatu, dia nggak bisa dapatkan. Gitu. So, itu akhirnya setelah dia dewasa, ketika dia punya uang,
Dia selalu berusaha untuk kayak apa ya, emosi kekurangan uang itu kan dia merasa tidak enak. So ketika dia punya uang dia merasa, wah sekarang saya udah punya uang sendiri nih. So why not kalau di uang bisa dipakai untuk memenuhi apa yang dia inginkan gitu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang terus berulang. Setiap kali dia dapat uang dan dia lihat ada sesuatu hal dia inginkan, dia langsung habisin untuk memenuhi eh, apa ya, rasa dia kekurangan tersebut gitu. Jadi kebiasaan itu ternyata terbentuk dari masa kecilnya gitu. Dan itu kayak wah amazing banget ya, kadang kita kayak nggak habis pikir gitu dengan satu momen kejadian seperti itu membuat si klien ini punya sebuah pola pikir seperti itu sampai dia dewasa. Dan kebayang nggak sih teman-teman, waktu dia ketemu dengan saya itu umurnya masih 20-an ya, ibaratnya dia baru mau merintis ya, baru mau bekerja lah gitu untuk punya penghasilan. Dan kalau misalnya ini tidak diselesaikan dan dia terus bekerja, karir dia terus meningkat gitu sampai usia 25, 30, 35, 40 gitu ya. Dengan penghasilan dia berapa banyak pun, at the end dia nggak akan punya tabungan gitu. Karena pola seperti ini yang terbentuk di dalam dirinya. Sebuah pemahaman bahwa dia tidak menginginkan perasaan kekurangan itu ada di dalam dirinya. Seperti itu. Nah, ada juga case itu berhubungan dengan kayak kebiasaan boros gitu ya. Ada juga case-case klien yang eh ada yang mungkin Bu Cindy juga sudah pernah sharing ya di sesi SKRB ya. Ada namanya tuh trauma antar generasi gitu. Ini ada satu case klien saya yang sangat menarik menurut saya gitu ya. Eh, dan juga saya menganalisa bahwa sebenarnya teman-teman ketika bayi, ketika dia lahir ke dunia ini gitu kan, dia itu punya satu, dia takut yang namanya suara yang terlalu berisik gitu. Makanya bayi kan kayak mudah kaget gitu ya. Sama dia tuh takut jatuh gitu ya. Hanya dua itu gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, dengan pertambahan usia, kok setelah bayi itu bertumbuh dewasa gitu ya, ada orang yang merasa dia tidak percaya diri, dia merasa takut, dia merasa minder, dia merasa macam-macam ya, berbagai hal yang dia rasakan setelah dia dewasa. Kok itu bisa terbentuk gitu. Nah, itu semua dari pola pengasuhan, pengalaman, apa yang dialami ketika dia masih di usia anak-anak, di bawah usia 7 tahun. Nah, tadi kan saya mau sharing tentang trauma antar generasi gitu. Jadi, menurut teman-teman di sini ya, seorang bayi yang baru lahir, dia mengerti nggak sih apa itu pilih kasih? Coba teman-teman komen deh. Seorang bayi yang baru lahir, dia ngerti nggak sih apa itu pilih kasih gitu? Seharusnya enggak dong ya, benar nggak? Dia baru lahir, dia nggak tahu apa-apa gitu. Tapi seiring dengan berjalannya usia, kok akhirnya dia mengerti apa itu pilih kasih gitu. Nah, saya cerita ada satu pengalaman klien saya gitu ya, usianya udah 30-an gitu. Eh, Dia selalu merasa kayak, kok orang tuanya, mamanya tuh pilih kasih gitu. Lebih sayang ke adiknya dibandingin diri dia gitu. Nah, ternyata dengan sesi terapi yang dilakukan akhirnya ketemu tuh. Pertama kalinya dia merasa pilih kasih itu adalah pada saat dia melihat neneknya memperlakukan mamanya dengan tidak adil gitu. Jadi jadi mamanya ini diasuh sama ibu tiri gitu ya. Jadi dia melihat nenek tiri lah ibaratnya memperlakukan mamanya dengan saudara yang lain tuh tidak adil. Di situ dia merasa neneknya ini pilih kasih. Nah, eh, persepsinya dia tentang pilih kasih ini sudah ada sejak kecil dan akhirnya setelah dia dewasa pun dia akhirnya merasakan bahwa oh mamanya juga memperlakukan dia itu pilih kasih, lebih sayang ke adiknya dibandingin dia gitu. Nah, sementara ada juga case-case klien yang ibaratnya ketika orang tuanya memperlakukan pilih kasih, dia tidak pernah merasakan itu pilih kasih gitu loh. So, kok bisa punya persepsi yang berbeda? Nah, ketika anak-anak gitu ya, dia tidak punya kesadaran yang seperti orang dewasa. Jadi dia hanya mempersepsikan sesuatu sesuai dengan kapabilitas orang tersebut, si klien tersebut, si anak tersebut, seperti itu. Oke, itu sih sharing dari saya, Bu Cindy. Mungkin Bu Cindy mau menambahkan, Bu Cindy juga punya pengalaman menterapi orang sangat banyak ya teman-teman ya. Boleh silakan Bu Cindy. Wah, saya sampai speechless nih, Sis Evelyn. Wah, banyak ini ya, banyak hal-hal yang di luar dari perkiraan orang dewasa, eh yang ternyata akhirnya berkembang jadi sabotase ya, jadi hambatan mental ya. Betul sekali. Hmm,
Oke oke. Kalau, saya pribadi sih pernah juga nih ngalamin yang klien, selalu mempunyai alasan, keluar uang, berapapun penghasilannya. Itu setelah, saya terapi, tahu bahwa, akar masalahnya itu karena barang second, ternyata Sis Evelyn. Jadi, dia tumbuh dari keluarga yang, bisa dibilang saat itu ya kondisi ekonomi, bapak ibunya itu ya, pas-pasan gitu ya, sehingga dia harus selalu menerima barang itu lungsuran gitu. Lungsuran tuh apa ya, Barang lungsuran dari second lah kakak. ya. Heeh, iya second dari kakaknya ya, yang dianggap masih layak, masih bisa dipakai. Terus menerus itu terjadi sampai akhirnya, pengkondisian itu membuat, pikiran bawah sadarnya meyakini dia tidak, cukup pantas gitu untuk mendapatkan barang yang terbaik, atau barang yang baru gitu. Nah, saat itu klien yang saya terapi sudah berumur 60 tahun, jadi ya tapi saya salut karena ketika dia menghubungi saya, dia mengatakan, "Saya masih ingin punya, eee, pencapaian di dalam hidup saya." Karena, selama saya hidup, dia bilang, "Saya, pernah bagus banget gitu, tapi tidak pernah bertahan lama gitu, dari segi pencapaian karir gitu. Selalu aja, saya sudah menganggap ini puncak, tiba-tiba jatuh. Jadi nggak pernah, long lasting seperti itu." So, dia datang dan dia pengen tahu, apa sih gitu, akarnya, kenapa sih ini bisa terjadi sama dia. Dan melalui, sesi terapi itu, ya saya juga cukup kaget karena, mungkin kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua nih, saya juga suka gitu. Bukan nggak sering, tapi saya juga suka melihat barang kakaknya yang masih bagus, ya nggak apa-apa dipakai ke adiknya. Dan saya juga, ketika tumbuh gitu ya, bersama dengan kakak dan adik saya, kita saling saling seperti itu nggak punya, apa ya, nggak punya hambatan mental di sana gitu. Tapi ternyata ketemu klien yang punya hambatan mental karena terlalu sering mendapat barang lungsuran gitu, sehingga dia memaknai, tidak cukup pantas, tidak cukup layak mendapatkan sesuatu yang berharga dan, dia tumbuh menjadi orang yang akhirnya itu, apa ya, selalu punya keinginan buat, apa namanya, mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi sampai di usia, 60 tersebut masih belum, apa namanya, hatinya puas karena masih hatinya itu, mempunyai pertanyaan gitu. Saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi dia sendiri nggak tahu apa sebetulnya. Kalau dibilang uang, dia juga sudah pernah dapat uang, kalau dibilang pencapaian karir juga sudah pernah gitu. Terus ini apa gitu. Nah, akhirnya ya saya jadi tahu ya gitu, unik gitu, apa namanya, kejadian dialami oleh seseorang, bisa jadi sama dialami oleh orang lain, tapi dimaknai dengan pemaknaan yang berbeda bagi pikiran bawah sadar, seorang anak. Ada lagi saya juga punya klien itu yang dia itu perkaranya, Sis Evelyn, ingin makan ikan di usia 2 tahun. Jadi ingin makan ikan, dia itu berlatar belakang orang tuanya pedagang dan, orang tuanya itu menanamkan dari dia masih balita bahwa ya memang hidup itu, perlu perjuangan, hidup itu penuh perjuangan, bahwa kalau kamu mau sesuatu nanti ya gitu, nanti nanti dibelikan, tapi nantinya itu, janji orang tua dibilang nanti itu tidak pernah terwujud, gitu. Jadi ketika, dia datang terapi, di dalam sesi terapi itu, setiap kali kita apa, kalau, di terapi kan kita suka ada ini ya, suka ada teknik yang, dia berbicara gitu kan kepada sosok yang dia mau bicara gitu, kepada orang tua. Dan ketika di situ orang tuanya ngomong nanti, anak ini protes gitu. Dia sebagai anak kecil ini dia protes. Selalu nanti nanti nanti, tapi saya tidak pernah, dapet itu gitu. Selalu mama, papa bilangnya, "Iya nanti, nanti kalau udah ada uang, nanti kalau udah ada uang." Tapi sampai kapan pun itu tidak pernah terjadi. Wow, itu ternyata membuat dia, terluka. Perasaan dia, apa namanya, kelayakannya itu tidak ada sampai, di titik ya di usia sekarang sudah 40 tahun lebih, dia merasa, semua yang dia, apa namanya, dapatkan itu selalu punya alasan logis untuk keluar gitu. Jadi
wow gitu, dia punya jabatan, dia juga punya side jobs gitu, suaminya juga bekerja dengan cukup baik, tapi tidak bisa mempunyai tabungan. Itu yang akhirnya dia minta di terapi. Dia nggak tahu ini sebabnya apa. Dan ketika di terapi pun dia nggak tahu kalau ternyata akarnya ini di usia dia 2 tahun ini gitu. So, perkara makan ikan gitu kan, perkara kita dijanjiin gitu sama orang tua itu dan itu tidak terwujud, itu ternyata bisa menjadi akar seseorang bawa invisible burdens ya, beban tidak kasat mata itu sampai di usianya dewasa. Kurang lebih seperti itu, sis, Wow, sharing dari aku. luar biasa ya. So, buat teman-teman di sini yang punya anak ya, ini bisa sebagai pembelajaran buat kita semua sebagai orang tua gitu ya. Kalau janjiin ke anak jangan nanti, tapi nggak dipenuhin gitu ya. Maksudnya kita belajar dari pengalaman hidupnya orang gitu. Mungkin kita sebagai orang tua berpikir nanti juga anak saya lupa gitu ya. Nanti juga dia nggak inget lagi. Udah, misalnya dia minta minta beliin apa gitu. Ini saya jadi inget nih cerita Bu Cindy itu, jadi saya nginget satu klien saya gitu ya. Di umur dia 5 tahun, dia minta beli mobil-mobilan sama mamanya. Terus mamanya nggak beliin gitu. Dari Hmm. situ muncullah emosinya dia merasa sedih, dia merasa dirinya nggak berharga gitu kan. Terus mamanya marah sama dia kayak gitu, dia jadi terluka gitu. So, ini bisa buat refleksi diri kita masing-masing ya teman-teman ya, sebagai orang tua. Ya kadang kita pikir anak minta beliin apa atau minta apa lah gitu, kita nanti habis itu udah kita alihin perhatiannya, nanti dia juga lupa gitu ya. Gitu. Ternyata anak itu bisa mengingat loh teman-temannya. Jadi kadang setelah dewasa dia akhirnya bertumbuh berkembang, akhirnya ngefek ke kehidupan yang lain seperti itu. Nah, tadi menarik sekali nih cerita sharing dari Bu Sindira ya. Jadi ya yang tadi tuh saya tertarik tuh, yang mendapatkan barang-barang bungsuran gitu, barang-barang yang second gitu ya. Sehingga si kliennya jadi ingin mencapai sesuatu terus dalam kehidupannya gitu. Nah, berkebalikan dengan klien saya nih. Saya ingat salah satu klien saya ya, usianya itu sudah 40-an gitu ya. Jadi beliau belum merit gitu ya. Beliau belum merit dan beliau datang dengan masalah relationship lah, tapi bukan ini sebagai seorang wanita gitu, bukan relationship dengan pria gitu, tapi ada relationship yang kurang baik dengan rekan kantornya. Nah, singkat cerita, kan kita ngobrol ya, sesi interview gitu. Nah, tiba-tiba saya tanya satu pertanyaan gitu kan, kamu memang memutuskan tidak mau menikah atau memang belum ketemu jodoh atau gimana gitu. Dia kaget nggak bisa jawab gitu kan. Enggak sih, saya mau kok, mau merit gitu kan, tapi memang belum ketemu jodoh aja gitu. Nah, tiba-tiba saya nanya satu pertanyaan gitu. Saya nanya gitu, menurut kamu, diri kamu berharga nggak untuk seseorang, ya seorang pria lah gitu ya, untuk ya, dia jadi istri gitu kan. Menurut kamu apakah diri kamu berharga? Yang bikin saya amazing adalah dia merasa enggak, dia merasa dirinya tuh tidak berharga gitu. Terus dia merasa dirinya tidak layak untuk menjadi pasangan dari seorang pria gitu. Dia merasa dirinya, harga dirinya tuh sangat sangat, citra dirinya tuh sangat-sangat rendah. Dia memandang dirinya tuh sangat-sangat rendah gitu. Akhirnya singkat cerita dia juga bercerita bahwa di dalam pekerjaannya dia gitu ya. Dia berkali-kali ditawarkan sama atasannya untuk promosi naik jabatan. Nah, teman-teman di sini kalau dipromosiin mau naik jabatan semua pada mau ya, ya kan? Karena beliau juga Mau. mau lagi beliau juga agak struggle dengan keuangan gitu ya. So logikanya kalau jabatannya naik, otomatis kan gajinya naik, tunjangannya naik gitu ya. Tapi beliau selalu menolak gitu. Kok kayaknya nggak sinkron gitu ya. Di satu sisi dia punya kebutuhan uang gitu ya untuk kebutuhannya dia, tapi ditawarin promosi jabatan lebih tinggi bisa dapat gaji lebih gede, tunjangan lebih tinggi, beliau malah tidak pernah mau gitu. Dan ternyata setelah masuk dalam sesi hipnoterapi, nah case-nya itu seperti yang Bu Cindy bilang gitu. Jadi kliennya ini tuh dia 6 bersaudara gitu. Jadi anak pertama sampai anak keempat itu cowok gitu. Anak kelima itu cewek. Nah, dia anak keenam, anak paling bungsu. So, dia selalu mendapatkan baju, tas, sepatu itu dari kakaknya yang cewek. Karena yang cowok kan nggak bisa dia pakai ya, dia cewek gitu. Yang satu sampai kan cowok, yang kelima cewek, dan dia anak nomor 6. Dan dia selalu mendapatkan barang-barang ya second lah, lungsuran gitu kan. So, ketika masuk dalam sesi hipnoterapi, ya si inner child-nya si klien inilah teriak nangis-nangis gitu, bahwa saya mau baju baru, saya pengen sepatu baru, saya pengen tas baru gitu. Sementara
orang tuanya nggak punya uang, nggak bisa penuhin gitu, sehingga dia memaknainya itu dia si klien kecil ini, anak kecil tuh kan tidak punya kesadaran kita seperti orang dewasa ya. Ibaratnya ya gak apa-apa lah, Oh. masih bisa dipakai kok. Kan menurut kita seperti itu. Ternyata bagi si klien kecil ini dia tidak mengerti itu. Dia taunya dia maunya yang bagus kok. Kok si kakak bisa dapatnya yang bagus, yang baru. Kok saya nggak bisa? Kok saya tuh nggak kayak nggak layak gitu loh. Nggak layak untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik gitu. Nah, impactnya setelah dia dewasa ya dia akhirnya dia malah dipromosin jabatan dia nggak mau, dia pengen punya pasangan tapi dia juga merasa dirinya nggak layak untuk seseorang, jadi dia merasa dirinya tuh nggak layak punya pasangan yang keren gitu, yang punya pribadi yang bagus, yang punya jabatan tinggi atau apa, padahal skill orang ini tuh sangat-sangat oke banget gitu, malah dia posisinya yang kayak apa ya, kayak menarik diri ya, kayak ngerem gitu. Nah, tadi kalau Hmm. case-nya Bu Cindy malah orang ini si klien tadi mencari sesuatu apa ya, saya ingin capai apa gitu ya. So, bisa ini ya, bisa punya cara pandang persepsi yang berbeda untuk setiap orang gitu, teman-teman. Gitu. Nah, Menarik iya. sekali ya. Mm-mm. Menarik banget tuh. Dan yang case klien ini kan klien ada beberapa ya. Yang klien yang aku bilang tadi 60 tahunan itu dia juga jadi akhirnya di dalam relationship dia, hubungan ini ya, love relationship, dia selalu berulang kepada pola yang dia menyukai orang yang sudah mempunyai pasangan. Oke, berarti ini kliennya cewek apa cowok nih? Ini klien yang aku cowok. Oh, oke cowok, oke Jadi sih. dia walaupun dia sudah mempunyai pasangan resmi, pasangan sah, tetapi dia selalu tertarik kepada pasangan yang bukan pasangan dia yang sah gitu, dalam artian ya dalam tanda kutip gitu, pasangan orang lain gitu. Jadi dia juga tidak menyadari pola ini berasal dari mana, tapi setelah digali akarnya bahwa ya itu tadi ya, mengenai kelayakan diri tadi gitu, karena terbiasa menerima sesuatu yang second, akhirnya dia juga membawa itu, pola-pola itu sampai ke hubungan love relationship-nya. So, satu otak yang sama, yang terluka, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk membangun hubungan. Tentu aja ketika ibaratnya otak kita kayak komputer ya, Sis Evelyn, terjangkit Betul. virus, maka akan merembet nih ke program-program lainnya gitu. Jadi ya benar-benar deh, saya sebagai terapis juga jadi banyak belajar akan hal ini karena saya orang tua, anak saya juga masih kecil-kecil gitu. Jadi betul-betul dari case-case seperti ini tuh kita bisa kayak seperti ini ya, sharing, belajar untuk eh, pola asuh yang lebih baik gitu. Nah, ini ada Ah, pertanyaan nih Bu Cindy ya. Coach, ya. apa semua itu bermula dari kecil? Atau adakah trauma yang dapat terjadi saat sudah dewasa, seperti dari pasangan sering marah-marah saat ditanya, membuat kita jadi takut untuk bertanya kepada orang? Oke. Apakah semua itu bermula dari kecil? Ya, kalau berdasarkan data ya, berdasarkan data dari para klien, kita udah ya puluhan sesi dengan klien, tentu aja iya, akar masalahnya kita bisa katakan itu dari di bawah usia 7 tahun, kecuali ada satu apa namanya, kejadian traumatis seperti bencana alam atau kejadian-kejadian yang memang itu dialami ketika dia udah dewasa gitu. Tapi kalau eh, hubungan dengan pasangan, kita ketemu hubungan pertemanan, hubungan di pekerjaan, dan eh, hubungan-hubungan dengan orang yang sebetulnya itu adalah ini ya, ring satu kita ya, orang-orang terdekat gitu. Dari diri kita itu akarnya bisa bisa jadi dari usia di bawah 7 tahun. Sepanjang pengalaman saya menerapi klien seperti itu. Jadi dulu juga saya berpikir ya, Sis Evelyn, dulu juga saya berpikir kalau saya ini punya pasangan itu kurang baik gitu. Dulu saya berpikir kayak gitu, kurang baik dalam artian apa? Karena terlalu baik, saya merasa nilai-nilai yang dia anut itu nggak sesuai sama apa yang saya yakini benar Hmm. gitu.
So, pasangan yang, di mata siapapun, di mata saya dan di mata keluarga dan di mata orang-orang ini adalah orang yang sangat baik, tapi saya selalu mempunyai keinginan untuk ngajak dia ribut setiap hari, gitu. Jadi, Oke. orang yang masih di kantor, saya di sini udah ngerancang nih, di rumah saya udah ngerancang, nanti harus ngeluarin kata-kata apa ketika dia sampai di depan pintu, gitu. Jadi hidup kayak di neraka tuh sebenarnya. Tapi ketika dia sampai di depan pintu, ya dia adalah orang yang biasa gitu. Maksudnya ya dia tetap sayang sama saya gitu kan, sama anak gitu. Dia juga nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat gitu. So jadi saya akhirnya berpikir ya gitu ya, sebenarnya ini ada apa gitu. Karena kok saya dapat pasangan yang baik, tapi saya selalu ngerasa ada sesuatu yang salah yang saya pengen apa ya, ini tuh harus diselesaikan, ini harus di-clear-kan gitu. Nah, ternyata si Evelyn ternyata, setelah melewati berbagai sesi terapi, ternyata saya adalah diri yang terluka sebetulnya, sehingga saya menarik kejadian-kejadian ke dalam hidup saya, ya seperti itu. Saya merasa pasangan saya nggak ngerti saya merasa, kata-katanya dia sedikit tapi menyakitkan, saya merasa kayak, orang-orang di sekeliling saya tuh kayak banyak yang fake gitu, dapet temen juga, temen yang kalau bisa saya bilang muka belakang tuh maksudnya ya di depan saya manis, tapi di belakang ternyata gibah, menusuk, dan lain sebagainya. Dulu saya berpikir mereka adalah orang-orang toksik yang harus saya jauhi. Dulu ya, saya berpikir mereka adalah orang-orang yang tidak sesuai, tidak sefrekuensi dengan saya. Nah, ketika saya menemukan ya, menemukan jalan yang benar, menemukan jalan belajar dan terapi oleh Coach Ari Sandi, saya banyak merilis emosi-emosi negatif yang selama ini terakumulasi di pikiran bawah sadar saya mendapati kehidupan saya yang sekarang tetap bersama dengan suami yang sama, anak yang sama, keluarga dan teman-teman yang sama, tapi mereka semuanya menjadi berubah gitu. Karena ternyata saya yang berubah lebih dahulu gitu, merubah sudut pandang, merubah persepsi, dan saya menyembuhkan luka-luka saya gitu. Sehingga saya lihat sekarang ya semua orang mendukung saya, semua orang mencintai saya gitu. So, saya bisa bisa ini nih, bisa nge-replay seperti ini nih pertanyaan dari Ersani, sorry, Lisa. pertanyaan Lisa. dari Lisa, oke. Ya. Apakah itu akarnya dari kecil? Kalau dari pengalaman saya dan pengalaman menerapi klien, ya akarnya dari, hasil parenting di bawah usia, pokoknya 7 batas dari tahun 7 tahun ya. ke bawah. Yes, Ya. seperti itu. Mungkin Bro Tony, Bu Sindira juga bisa di apa spotlight mungkin? Nggak apa-apa sih, nggak Oh apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke. nggak apa-apa kok. Eh, Menarik sekali ya Bu Cindy ya. Mhm. Em, udah terjawab ya Bu Lisa ya. Ini mungkin saya mau nambahin ya, Mhm. sama ya jawabannya memang iya, jadi dari usia 7 tahun. Seolah-olah gini loh, ketika kita menghadapi sesuatu, contoh nih pertanyaannya ya, trauma yang terjadi saat dewasa dari pasangan sering marah-marah. Saya sering sekali kasih ilustrasi ke klien saya tuh seperti ini. Ibarat kalau di rumah ya, di rumah kita kalau misalnya ada seonggok sampah gitu ya, nah, sampah itu kan ya dia mengundang apa sih untuk datang? Ya Lalat, tikus lah, kecoa lah, lalat lah, keluar. seperti betul nggak? Nah, seolah-olah kita merasa, "Ini kenapa ya tikus, kecoa, sama lalat datang mulu?" Gitu kan. Ya karena di rumahnya ada sumbernya, yaitu ada sampah yang menumpuk gitu, yang bau, yang udah busuk gitu. Nah, Oh, walaupun kita berusaha mengusir si lalat, tikus, kecoa yang datang gitu, udah pergi semuanya, nanti bakalan datang lagi, setuju nggak? Gitu. Karena sumbernya masih berada di sana, gitu. Nah, saya tambahin share sedikit ya, ada satu pengalaman klien saya ya. Jadi klien saya ini udah usia 30-an, dia ya di sesi interview dia bercerita banyak hal tentang masalahnya dia gitu ya. Tapi ada satu poin yang menurut saya cukup menarik. Dia mengatakan gini, eee saya itu tidak bisa, tidak mampu mengeluarkan pendapat saya. Saya takut gitu. Saya takut mengutarakan pendapat saya. Jadi setiap kali saya punya keinginan apa-apa gitu ya, kalau mertua saya bilang enggak, saya cuma jawabnya selalu jawabannya tiga. Iya, oke, nggak apa-apa. Iya, oke, nggak apa-apa gitu. Selalu itu gitu. Misalnya dia pengen A, dia pengen misalnya jalan-jalan ke mall gitu kan sama temennya. Nanti mertuanya, "Ya, ngapain ke mall, udah di rumah aja, istirahat di rumah."
Padahal hatinya mau, tapi dia saja iya gitu. Padahal hatinya kesel gitu. Nanti dia pengen apa gitu. Selalu kayak dia tidak bisa mengeluarkan pendapat apa yang dia inginkan gitu. Nah, ternyata tahu nggak teman-teman, ini bikin saya tuh amazing banget, bener-bener saya juga belajar banyak dari klien yang saya terapi ini ya. Ternyata di masa kecilnya ya, mamanya tuh punya saudara tuh banyak banget ya. Nah, jadi mamanya anak keberapa gitu, terus dia punya saudara-saudara yang lain. Nah, saudara-saudara mamanya yang lain, ya tante-tante, omnya gitu ya, itu punya kondisi ekonomi yang lebih oke dibandingin orang tuanya dia gitu. Nah, setiap kali ada pertemuan keluarga, acara makan-makan atau apa gitu, si si klien ini kan masih kecil tuh, usianya masih kecil, di bawah 7 tahun. Beliau selalu melihat si neneknya, ya neneknya berarti mamanya gitu ya, neneknya selalu meminta mamanya nyuci piring lah, nyuci baju lah, ngepel lah, nyapu lah kayak gitu. Sementara yang sering disuruh adalah mama kandungnya, sementara saudara lain tuh tidak pernah gitu. Dan si mamanya selalu mengiyakan. Nanti kamu nyuci piring ya? Iya. Nanti kamu ngepel ya? Iya. Nanti habis selesai ini kamu kerjain ini ya gitu. Jadi dia melihat si neneknya memperlakukan mamanya itu seperti sorry ya, seperti eh, pembantu gitu loh. Di sesi terapi dia mengatakan mama seperti pembantu gitu. Oke. Nah, so dia melihat itu seperti itu, muncul kemarahan yang begitu besar. Kenapa mama nggak bela diri gitu? Mama kan bisa bilang sama nenek, minta aja sama yang lain bantuin. Kenapa sih dia terus gitu kan? Jadi si klien waktu kecil tuh dia marah gitu, dia kesel gitu. Kenapa mamanya tuh nggak membela diri? Kerjain apa dikerjain aja gitu, nggak pernah mau membantah gitu. Nah, dari kecil dia melihat mamanya diperlakukan seperti itu. Oke, dan amazingnya teman-teman, mama ketika dia waktu kecil dia ngomong ke mama, mama ngomong lah sama nenek gitu. Eh, Mama nggak mau kalau disuruh kerjain ini itu, semuanya mama, yang lain bantuin dong gitu. Mamanya selalu pesan ke dia apa tau nggak? Nak katanya, kan dia punya beberapa saudara gitu ya, yang saudara lain tuh ekonominya lebih oke, dia yang paling kurang lah gitu. Mamanya selalu menganggap dirinya itu miskin gitu. Jadi dia nasihatin anaknya, nak kita tuh jadi orang mesti tahu diri gitu. Kita ini orang miskin gitu. Jadi kalau kita sama orang yang lebih senior dari kita, udah kita nurut aja gitu. Kita ini nggak punya duit. Nah, yang misalnya acara makan-makan, yang lain kan udah ikut sponsor, udah ngeluarin info, bantu beli makanan, minuman gitu. Sementara mama mama papanya kan keluarganya ekonomi kurang, jadi nggak bisa bantu support. Effort apa yang bisa adalah support tenaga gitu. Dan itu yang dia ajarkan ke anaknya. Kita jadi orang tuh mesti tahu diri, sama orang senior ya kita hormat, apalagi kita ini orang kampung, kita ini harus tahu diri kayak gitu. Itu terus sugesti ke dalam di dalam dirinya si klien ini waktu dia kecil. So ketika setelah beliau dewasa, beliau menikah, beliau mempunyai seorang mertua yang selalu mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan dia tidak bisa membela diri. Oke? Amazing nggak teman-teman? Jadi kayak seolah-olah berkebalikan, waktu kecil dia melihat mamanya tidak bisa mengatakan bahwa saya nggak mau kerjain ini loh, minta yang lain kerjain, nggak bisa. Dan setelah dia kesel, mamanya nggak bisa seperti itu, nggak bisa membela dirinya. Dan setelah dia dewasa, dia mengulangi apa yang mamanya lakukan sewaktu dia masih kecil. So itu benar-benar wow, sampai sebegitu dahsyatnya gitu. Dan setiap kali misalnya dia mengeluh ke mamanya gitu kan, mamanya di kampung gitu kan, mama ini mertua saya begini-begini, mamanya selalu ngajarin yang sabar, yang sabar, yang sabar gitu. Bahkan ada sesuatu yang menurut dia ini sewajarnya gitu loh. Saya pengen ini tetap tidak diperbolehkan gitu. Tetap sabar, sabar, selalu iya, ya iya oke nggak apa-apa, iya oke nggak apa-apa gitu. Bener-bener wow amazing banget gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian masa kecil, balik lagi karena anak kecil ya di bawah 7 tahun kesadarannya tuh nggak seperti orang dewasa gitu. So dia bisa mempersepsikan segala sesuatu hal dengan cara pandangnya dia gitu, yang akhirnya menimbulkan luka batin di dalam dirinya gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Coach, ya, dari Ersani. Seseorang yang mudah emosi dalam merespon anak yang tidak nurut, berulah dan sebagainya. Apakah juga karena ada pahit yang bersarang dalam bawah sadarnya yang mungkin yang bersangkutan tidak mengingat juga? Gimana solusinya selain hipnoterapi? Ayo silakan. Coach Evelyn mau jawab kan nih, Coach Evelyn? Gak apa-apa, sama Coach Cindy dulu. Oke, jadi kalau sebetulnya
mudah emosi ya, mudah emosi dalam merespon anak yang tidak nurut. Yang berpikir bahwa anak tidak menurut, anak berulah itu kan adalah si orang tuanya ya, adalah diri Betul. kita. Ya, jadi diri kita yang melihat si anak ini berulah, si anak ini tidak nurut gitu kan. Nah, yang pertanyaan di situ apakah ada kepahitan, apakah karena ada pahit yang bersarang di bawah sadar? Ya, itu ada kepahitan yang bersarang di bawah sadar kita sebagai orang tua. Ya, jadi kita perlu perlu apa ya, menggali perasaan apa sih gitu yang kita rasakan ketika kita berbicara kepada anak kita lalu anak kita nggak mau denger gitu. Perasaan apa gitu di balik rasa emosi tadi. Ya, apakah ketika saya ngomong, misalnya contohnya, "Ayo Nak," gitu kan, "kamu mandi," gitu, terus anak, membantah bilang, "Nggak mau," gitu, atau "Nanti aja," gitu. Terus kita di situ langsung emosi. Apakah kita merasa ada kata-kata kita yang tidak didengarkan? Apakah kita merasa, kita tidak, layak? Apakah kita merasa kita menjadi orang yang tidak mempunyai otoritas? Sehingga kata-kata kita tidak didengarkan. Nah, itu kita perlu menyadari gitu, menyadari perasaan-perasaan di balik dari emosi-emosi yang kita rasakan. Tentu aja kita juga perlu belajar melatih mengenali emosi pribadi kita ya, karena di beberapa pertemuan yang lalu Coach Arisandi menanyakan tentang emosi ini kan ke kita semua pada sesi sekolah orang tua beberapa minggu lalu. Coba tuliskan gitu emosi yang kalian tahu gitu kan. Nah, pada tulis tuh ya kan, pada tulis tuh marah, senang, bahagia. Tapi ternyata masih banyak emosi-emosi, nama-nama, jenis-jenis emosi yang kita nih sebagai orang dewasa itu tidak ketahui. Nah, kita perlu kembali apa namanya, me-refresh ataupun belajar kembali mengingat tentang, emosi-emosi itu tadi gitu, yang ada di diri kita. Sehingga kita bisa satu persatu, menelaah gitu, kayak apa sih kalau, coach bilang tuh kayak kupas bawang ya, kita melihat di balik emosi saya marah ini saya merasa apa. Oh, saya marah karena saya ngomong saya nggak didengerin. Berarti ada, sisi diri kita yang merasa tidak didengarkan. Nah, mungkin saja ini sudah berlangsung lama, sudah berlangsung puluhan tahun. Diri kita yang kecil, diri kita yang masih anak-anak itu sebetulnya adalah diri yang ingin didengarkan. Tapi mungkin ada suatu akar, ada suatu kejadian yang membuat kita meyakini bahwa apapun yang kita ucapkan itu tidak pernah sampai gitu, maksudnya tidak pernah didengarkan. Nah, ini yang akhirnya kalau saya dan Sis Evelyn itu menerapi klien. Tapi kalau pertanyaannya di sini, selain dengan hipnoterapi itu bisa seperti apa? Ya kan di sini benar ya, pertanyaannya Ya, seperti benar. itu ya? Heeh, ya. Gimana solusinya selain hipnoterapi? Kalau bisa tutup semua gimana caranya kalau mau ikut hipnoterapi? Atau gimana sih? Sorry Gimana sorry sorry. solusinya selain hipnoterapi? Oke, solusinya Pertanyaannya dari Solusinya Epsilon. solusinya ya itu tadi ya, terapi apapun, sekalipun bukan hipnoterapi, jika dia mampu menembus sampai, Ya, lapisan bawah sadar itu, powerful kok, gitu ya. Jadi kita juga bisa melakukan hal yang berbeda-beda ya sebetulnya ya. Ada orang yang journaling, ada orang yang melakukan apa gitu. Cuman saya tidak, terlalu mendalami kalau, selain hipnoterapi gitu. Maksudnya saya berbicara di sini sebagai seorang hipnoterapis, karena apa? Karena menurut, banyak, jurnal gitu juga kan yang, saya baca bahwa memang hipnoterapi itu, salah satu cara yang, very powerful ya untuk bisa, menembus, pikiran bawah sadar pikiran bawah sadar. seseorang. Ya, di situ, kita bisa bertemu dengan, apa yang menjadi akar masalah, pikiran bawah sadarnya itu kemudian akan belajar mengenai, yang jadi akar masalahnya itu bisa juga pelajar, program yang baru, bisa juga jadi, ceritanya bisa recreate gitu, kita bisa relearning gitu. Jadi, kalau ditanya apa selain hipnoterapi,
terapi apapun sebetulnya bisa, asal terapi itu mampu menembus sampai, pikiran bawah sadar atau lapisan, kesadaran, PBS seseorang ya, seperti itu jawabannya. Tapi kalau tadi, yang ditanyakan tentang emosi, coba kenali ketika anak tadi membantah, ketika anak tadi berulah, misalnya dia berulahnya, kita udah ngomong jangan manjat-manjat pagar gitu ya, tapi dia tetap manjat-manjat pagar, terus dia jatuh, terus dia terluka. Nah, kita jadi emosi, kita jadi marah nih, padahal anak ini udah sakit. Nah, kita lihat lagi nih, apa sih yang membuat saya marah, gitu. Apa sih yang membuat saya marah? Oh, yang membuat saya marah itu karena tadi saya udah ngomong, manjat pagar, jangan manjat pagar, ternyata dia panjat dan ternyata dia jatuh. Nah, marahnya itu yang ditelusuri, apa yang ada di balik, perasaan marah ini, sebetulnya saya merasa apa. Nah, syukur-syukur kalau itu bisa ini ya, bisa terus-menerus dilakukan ya. Kalau misalnya susah banget rasanya untuk menyadari itu ya segera mencari bantuan profesional. Kalau memang itu sudah sangat mengganggu ya. Kebetulan saya juga, Bu Evelyn adalah orang yang, sangat emosional sebelum saya menjadi, seorang pemilih hipnoterapis, ketika saya minta anak saya mandi dan anak saya tidak mau mandi, saya bisa membanting badan saya di lantai, saya bisa menggelepar-menggelepar, saya udah pernah didatengin RT, RW, dan mereka semua melihat dengan miris, apa yang terjadi sama saya bisa sampai seperti itu. Tapi itulah ya, itulah, masa yang harus saya lewati waktu itu, masa-masa saya depresi, masa-masa saya belum, eee, belum berhasil pulih gitu dari berbagai luka, trauma antar generasi, sehingga saya menjadi orang tua yang seperti itu. Nah, saya sekarang ada di sekolah orang tua ini juga adalah diri saya yang belajar gitu sebetulnya, hanya karena saya sudah melewati itu nih, saya bisa sharing ini. Kalau saya belum melewati, saya mungkin juga nggak berani sharing ini, gitu, Bu Evelyn. Oke, Iya, oke. lanjut nih, aku bacain ya, gantian ya, Bu Elizabeth, Evelyn yang jawab ya. ya, yes. Oke, gimana kalau kita nggak ingat trauma-trauma masa kecil, apakah tetap bisa diterapi? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman ya, klien-klien yang datang ke saya untuk saya terapi, itu mereka nggak inget trauma-trauma mereka masa kecil. Ada yang inget, ada yang nggak inget gitu. Ada yang memang setelah sesi terapi selesai, "Wih, saya baru inget loh ya," gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti kita nggak inget, itu artinya tidak ada. No, gitu ya. Saya cerita satu case klien ya. Ada satu case klien ya. Jadi, apakah tetap bisa terapi pertanyaannya gitu ya. Jadi ketika orang datang terapi ya, kita, bisa lihat loh setiap orang tuh dia punya masalahnya di mana gitu. Contoh ada orang yang dia itu, datang dengan masalah emosinya tinggi, marah-marah gitu. Nah, kita akan mencari di balik kemarahan dia itu sebenarnya apa. Dia marah karena dia itu tidak dicintai, dia marah karena dia itu tidak diterima, atau dia tidak didengarkan, atau apapun. So, dari sana dengan teknik hipnoterapi, kita akan, back ya, kembali ke masa kecilnya dia untuk menemukan sebenarnya akar dari permasalahan dia ini apa. Saya kasih contoh ya, contoh ada klien dia selalu merasa uangnya kurang. Kok saya udah nabung duit seberapa banyak pun, bisa kerja, dapat uang berapa banyak pun, selalu merasa uangnya kurang. Oke. So, ketika masuk dalam sesi hipnoterapi, akhirnya kembali ke masa-masa sewaktu kecil, waktu SD gitu ya. Itu waktu SD, eee, papanya gitu datang jemput dia pulang sekolah naik sepeda, gitu, dan diketawain sama temen-temennya. Dan dia merasa malu, kesel, ya kenapa papa miskin gitu, sampai saya diketawain sama temen-temen saya. Nah, sebelum sesi hipnoterapi dia nggak inget bahwa di masa kecilnya itu dia pernah diketawain sama temennya. Tapi yang terjadi setelah dia dewasa, dia selalu merasa insecure tentang uang. Gitu loh. Kok uang saya kurang terus ya? Bukan dia merasa kurang gitu, bukan uangnya kurang, uangnya ada gitu. Uangnya di rekening ada, dia punya uang tabungan gitu ya. Tapi dia selalu dan penghasilannya lumayan gitu ya, cukup besar. Tapi dia selalu merasa berapapun uang yang dia dapatkan adalah sama dengan kurang. Dan dia selalu punya ketakutan nanti di masa akan datang kalau dia nggak punya uang mau minta tolong sama siapa ya? Kalau minjem duit sama orang kayak pengemis ya, kayak gitu. Punya
pemikiran seperti itu. Dan dia nggak ingat. Jadi ketika dimasuk dalam sesi hipnoterapi ya akhirnya dia kembali ke masa dia kecil, dia di sekolah dijemput pulang sama orang tuanya, sama papanya datang bawa sepeda, sementara teman-temannya dijemput pakai motor. Dan teman-temannya pada ngetawain dia. Dari situlah dirinya tuh terluka, merasa insecure, oh kalau nggak punya uang tuh kayak gini ya hidup. Gitu. Dan dia tidak mau dong bahwa dia nggak mau lagi kan, kita kan nggak mau diketawain orang gitu ya. Nggak mau dia diketawain satu kelas gitu, karena orang tua miskin, nggak punya uang, nggak bisa beli motor, cuma bisa datang jemput anak pakai sepeda. Dan dia merasa dipermalukan, dan dia tidak mau itu terjadi lagi. So, setelah dewasa, dia akan selalu berusaha cari uang, kumpulin uang, nabung sebanyak-banyaknya. Tapi sebanyak apapun uang yang dikumpulkan, dia selalu merasa dirinya kurang. Gitu. So, kalau ada pola berulang atau ada emosi atau masalah apapun, itu selalu akan ada akarnya, gitu. Eee, sekarang kan kita semua sudah dewasa, ya kan? Nah, di masa kecil itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang kita tidak ingat, tapi bukan berarti tidak ada, gitu, ya. Jadi tidak ingat bukan berarti tidak ada. Nah, tinggal dilihat aja pola berulang yang terjadi apa, gitu. Misalnya contoh ya, contoh satu lagi, ada case klien yang ya udah dewasa gitu ya, dan dia pengen punya pasangan gitu, dia pengen punya pasangan ini klien, wanita gitu, dia pengen punya pasangan cowok gitu, tapi dia merasa kayak dia nggak percaya sama cowok gitu loh. Dia merasa cowok itu ya nggak baik lah, jahat lah, inilah itu. Tahu nggak karena apa? Karena adanya rasa benci yang begitu besar terhadap cowok, yaitu siapa? Papanya sendiri gitu. Karena dari kecil dia ngeliat papanya selingkuh. Gitu, sehingga menyebabkan mamanya jadi sedih, dia ngeliat mamanya sedih, mamanya kecewa, dan si namanya anak kecil kan dia sayang sama papa mama gitu. Dan dia ngelihat kok papanya memperlakukan mamanya seperti ini. Jadi dari situ membuat dia tuh trauma gitu, trauma untuk ya sama lawan jenis gitu, sama pria gitu. Jadi ketika dewasa ya bagaimana dia bisa punya pasangan, persepsinya dia terhadap seorang laki-laki aja tidak baik gitu loh. Jadi, apakah dia ingat gitu, sampai dia kepikiran, "Oh mungkin penyebabnya karena dulu waktu kecil ngelihat papa selingkuh," gitu ya, dia bisa jadi dia nggak inget gitu ya. Atau misalnya mamanya sering cerita, "Papa kamu selingkuh," gitu kan, walaupun dia nggak ngelihat sendiri gitu, papanya punya cewek gitu kan. Seperti itu. Mudah-mudahan kejawab ya, Elizabeth Hani, gitu Bu Cindy. Ah, thank you, thank you, Sis Evelyn. Berarti yang klien yang tadi tentang dijemput sepeda itu yang emotional needs yang terganggu adalah rasa aman ya. Jadi dia insecure terus ya seumur hidup ya, Insecure, dia takut selalu merasa kekurangan uang. uangnya kurang. Selalu merasa berapapun uang yang dia dapatkan, dia selalu merasa uangnya kurang. Dan dia selalu kayak membayangkan suatu hari kalau saya nggak punya uang, nanti minta bantuan sama siapa ya? Nah, dia juga jadi yang tadi kan waktu kecil, dia dia diketawain satu teman-teman kelasnya, terus dia juga pernah ngelihat mamanya butuh uang, minjem duit sama saudara, saudaranya nggak pinjemin, dan dia ngelihat mamanya seperti pengemis, minjem duit sama saudara tapi nggak dikasih. Nah, jadi ketakutan itu membuat dia, wah kalau dia nggak punya uang, nanti ya hidupnya kan kayak gitu, ya miskin gitu ibaratnya kekurangan uang dipermalukan, dianggap miskin, dan dia tidak suka itu dan dia membayangkan kalau suatu hari dia nggak punya uang, pinjam duit sama orang dan orang nggak mau pinjemin, dia merasa dirinya seperti pengemis gitu. Jadi Hmm, bayangan dia ngelihat mamanya menceritakan minjem duit sama saudara nggak dikasih, dia merasa sedih gitu ngelihat mamanya seperti pengemis gitu. Itu yang membuat dia terluka gitu. Itu membuat dia terus-menerus simpen uang, simpen uang, simpen uang. Seperti itu. Nah, itu kan hmm, jadi sebuah pola ya. Gitu. Jadi itu ada hmm, penyebabnya, teman-teman. Simpen uang tapi mental nggak berkelimpahan ya, nggak bahagia Betul. juga akhirnya ya Padahal hidup. uangnya banyak, tapi selalu merasa uangnya kurang gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya ini ya. Buat Bu Cindy ya. Tanya, kalau anak berprestasi dapat beasiswa, tiba-tiba Hmm, anak nggak mau kuliah. Dan hmm. parahnya sekarang anak itu nggak mau ketemu orang lain. Selain keluarga alias menutup diri. Bahkan nomor HP pun semua sosmed dia tutup, dia tutup semua. Gimana caranya kalau mau ikut hipnoterapi? Kalau nggak mau ketemu orang lain. Ayo Bu Cindy. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Ini kok mirip banget ya sama yang, klien yang saya tangani. Jadi klien saya ini sudah kuliah di Universitas Negeri di Malang, Brawijaya kalau nggak salah ya namanya ya. Dia juga adalah anak yang sangat berprestasi dari mulai SMP, SMA itu sangat berprestasi, dia banyak ikut kejuaraan-kejuaraan, dia, bisa nabung puluhan juta dari hasil menang-menang lomba, dan dia dari keluarga yang berada. Lalu, ibunya datang, ketemu saya, waktu itu kita ketemuannya di coffee shop, bawa anak ini yang sekarang usianya 24 tahun, ya 24 tahun, terus udah kayak gitu anak ini juga, sangat tinggi, besar, laki-laki gitu kan. Tapi, ya itu tadi, tidak punya lagi motivasi untuk melanjutkan kuliah dan melakukan apapun gitu. Jadi demotivasi di semua aspek kehidupan. Nah, benar seperti yang ditulis seperti ini, ditulis di chat seperti ini, bagaimana mungkin di hipnoterapi karena anaknya tidak mau berhubungan sama siapapun gitu. Nah, anak ini juga klien saya ini juga sama seperti itu, tidak mau berhubungan dengan siapapun. Bahkan, nomor orang tua kandungnya dia sendiri itu juga sudah dihapus gitu. Jadi anak ini, kebetulan karena orang tuanya itu pisah, dia ikut mamanya sekarang dan, dia sudah menghapus nomor papanya gitu. Saya nggak bisa terapi sebagai seorang hipnoterapis yang di bawah kode etik ya, gitu. Jadi bukan hanya soal saya dapat klien, dapat uang gitu, tapi saya menjelaskan ke orang tua ini bahwa, "Mohon maaf Ibu, saya belum bisa menterapi anak Ibu." Karena apa? Karena syarat untuk, menjalani hipnoterapi itu yang pertama, kliennya bebas dari rasa takut, yang kedua kliennya punya niat yang sungguh-sungguh gitu untuk lepas dari masalah ini, sembuh dari, sakit yang, apa namanya, dia alami, dan dia nanti selama hipnoterapi itu bisa berkomunikasi dua arah, bisa berinteraksi dengan saya. Kalau keadaannya seperti ini walaupun kita udah ketemu gitu ya, kita udah ketemu bertiga tapi mohon maaf saya belum bisa menerapi, dan di situ ibunya waktu itu berlinangan air mata. Ibunya mengatakan bahwa, "Saya nggak selamanya hidup di dunia ini, saya hanya, berpikir kalau nanti saya meninggal, anak ini mau seperti apa," gitu. Dan anak itu tuh melihat mamanya menangis gitu, karena dia duduk di sebelah mamanya gitu. Tapi ya dari raut muka gitu ya, dari gesturnya, tidak ada tanda-tanda merasakan apa yang dirasakan oleh mamanya gitu. Ya, aku apresiasi ibunya, aku cuman bilang, "Ibu, saya juga seorang ibu, saya juga mengerti perasaan yang Ibu rasakan. Jika nanti, adik ini," gitu, aku panggilnya kan adik ya, "jika nanti Ya. adik ini, dia menyadari adanya satu hambatan yang dia ingin selesaikan atau adanya masalah yang memang ingin dia selesaikan, silahkan dia menghubungi saya." Karena anak ini usianya udah 24 tahun gitu. Jadi, seperti itu jawaban saya kepada, klien yang, demotivasi seperti ini dan tidak mau untuk, bertemu gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, beberapa hari gitu kemudian, seminggu mungkin ya, klien anak ini yang akhirnya me-WA saya, hanya dengan perjanjian bahwa apa yang dia utarakan ke saya mampu pegang rahasia dan tidak ada intervensi apapun dari orang tuanya. Akhirnya terapi berjalan lancar, waktu itu saya terapi dia juga nggak langsung, jadi kita masih di tempat yang ramai, masih di coffee shop. Terus saya bilang setelah terapi itu dan di coffee shop itu dia bisa nangis berlinangan air mata gitu ya, eee, saya bilang, "It's okay gitu, kalau kamu membutuhkan sesi selanjutnya hubungi saya lagi, nanti kita bisa melakukan, hipnoterapi yang full," gitu. Jadi waktu di coffee shop itu saya dengan, ICT yang di-combine dengan FATP. Terus udah kayak gitu beberapa minggu berikutnya dia menghubungi saya lagi untuk mengambil sesi hipnoterapi yang full, itu di, tempat praktek saya. Jadi saya bisa, apa ya, bisa menceritakan case yang seperti ini
penanganannya pasti yang pertama nggak bisa langsung emang untuk anaknya di hipnoterapi. Perlu ada trust juga dan yang paling penting anaknya perlu dulu menyadari adanya masalah yang dia alami gitu. Jadi kalau selama dia masih belum merasa dia punya masalah dengan hal itu nggak bisa diterapi. Seperti itu, Sis Evelyn. Ya, setuju. Jadi kembali Iya, lagi ke diri semoga orang membantu ya. tersebut ya. Apakah dia Iya. mau sembuh gitu, apakah Jadi dia punya tugas kesempatan untuk berubah. jadi tugas orang tua nih sekarang. Kalau orang tua mau membantu anaknya, sekarang perlu kerendahan hati orang tua, mendekati anak ini, memenuhi dulu tangki cintanya, memenuhi dulu emotional needs anak ini. Mungkin ada yang tadi disebutkan 3 emotional needs yang terganggu ini diberesin dari hati ke hati dulu. Setelah itu orang tua bisa membimbing gitu, mengguiding anak untuk ngeliat gitu. Kalau ini berlangsung terus-menerus gitu, apakah enak bagi dirinya? Apakah dia mau kehidupannya seperti ini terus? Bagaimana ketika nanti mungkin mamanya udah nggak ada gitu kan? Tapi ini tentu aja nggak bisa kita langsung kayak satu kali tembak gitu ya. Sis Evelyn perlu adanya pendekatan terus-menerus ya. Nah, mungkin yang klien tadi saya cerita, itu mamanya udah pendekatan terus dan memang anaknya sangat sayang sama mamanya ini. Sehingga dia akhirnya memutuskan menghubungi saya untuk terapi gitu. Jadi memang perlu orang tua itu menggali agar anak ini menyadari dulu gitu bahwa dia ada hambatan, ada masalah dan kita yang membawa ke permukaan. Mau nggak kamu gitu dibantu untuk masalah-masalah ini diselesaikan. Selama dia merasa itu nggak masalah, selama dia merasa demotivasi, nggak kuliah, nggak berbuat apa-apa, hanya kurung diri di kamar aja itu bukan suatu masalah, itu nggak bisa. Seperti Setuju. itu. Ya, Oke. setuju. Oke. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Saya ada case Mm, klien ya, anak mm, SMA usia 16 tahun gitu ya. Itu mm, papanya tuh telepon gitu, jelasin ke saya case anaknya. Jadi anaknya ini mm, bisa nggak dia sampai nanya bisa nggak ya kamu datang ke rumah saya nih terapi anak saya gitu kan? Karena anak saya nggak mau mm, keluar dari rumah, nggak mau keluar dari kamar gitu loh. Nggak mau ketemu orang gitu, bahkan di mm, keluarga aja tuh jarang ngumpul sama papa mamanya, sama kakaknya gitu. Dia lebih suka di dalam kamar sendirian gitu. mm, Gimana cara cara kita sebagai orang tua mau bantu dia, bisa nggak ya kamu terapi dia, kamu datang ke rumah saya gitu. Nah, tapi mm, balik lagi kalau dia nggak punya kesadaran untuk di terapi ya kan kita butuh kerja sama dua belah pihak gitu ya. Nah, singkat cerita ya orang tuanya juga ibaratnya nggak mau melakukan effort lebih gitu ya buat anak ini ya nggak mau melakukan pendekatan merasa gimana gitu kok ya kan ada tipe orang tua yang maunya terima beres gitu ya saya antar anak saya ke tempat kamu ya apa kamu terserah kamu mau diterapi kayak gimana yang penting sembuh gitu nanti saya tinggal mm, jemput gitu ya nggak begitu caranya gitu tapi singkat cerita saya tanya gitu ke papanya ini dia bilang anak saya ini sampai udah nggak mau ketemu orang, terus dia suka melukai dirinya sendiri, teman-teman. Jadi kadang-kadang bapaknya sering lihat anaknya tangannya itu baret-baret, berdarah-darah, kayak gitu. Dia melukai dirinya sendiri gitu. Karena dia melihat anaknya sudah sampai tahap seperti itu, anak ini saya nggak berani kerasin. Saya takut dia makin menjadi-jadi gitu, sampai takutnya bunuh diri atau apa gitu kan. Nah, akhirnya saya tanya, ehm, ada nggak sosok orang yang dia dengarkan di rumahnya? Gitu. Yang dia kalau diomongin dia mau denger gitu. Oh ada, ternyata neneknya gitu. Nah neneknya. Jadi singkat cerita dia bilang anak ini sudah ngomong ke neneknya dia mau ke psikiater gitu. Sebelumnya juga dia sudah pernah ke psikiater gitu dikasih obat penenang gitu dan itu hanya membuat dia tenang, ngantuk, tidur, bangun lagi ya ya marah-marah gitu ya. Akhirnya ya mm, saya bilang, "Coba deh lakukan pendekatan khusus." Tapi anak ini sudah benar-benar kayak ngeblok orang tuanya. Gitu, udah kayak, udah gitu. Akhirnya coba deh kalau gitu ngomong dari sisi neneknya, gitu. Jadi singkat cerita ya neneknya yang kasih dia suggestion gitu, daripada kamu ke psikiater, minum obat penenang lagi, why not kita coba hipnoterapi. Dan neneknya juga ngomong, "Ini kenalan dari nenek loh." Karena kalau dibilang nih hipnoterapisnya kenalan dari papa mamanya, dia langsung nggak mau, gitu. Ini kenalannya dari nenek loh, karena dia hanya mendengarkan
dari sisi neneknya yang dia percaya gitu ya. Akhirnya ya dia datang terapi dan ternyata tahu nggak teman-teman, dia suka menyakiti dirinya gara-gara apa? Ya, salah satu yang tadi tadi saya sebutkan 3 kebutuhan emosional manusia. Karena dia merasa dia tidak didengarkan. Oke, dia merasa dia tidak didengarkan oleh orang tuanya, sehingga dengan dia menyakiti dirinya sendiri dengan tangannya berdarah lah. Saya sampai tanya loh, kamu kalau melukai diri kamu emang pakai apa? Ya apapun yang barang-barang tajam intinya lah. Emang nggak sakit? Not at all katanya. Enggak, aku nggak terlalu sakit gitu. Ternyata dengan dia melukai dirinya, tangannya berdarah seperti itu, dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau dia ngomong, orang tuanya jadi mau dengerin. Oke, betapa dahsyatnya gitu ya. Sampai ada satu momen ya masuk ke dalam sesi terapi ya. eh, Awalnya dia merasa tidak didengarkan itu adalah suatu hari dia manggil mamanya, mau ngajak ngobrol sama mamanya dan mamanya lagi nonton TV gitu. Tapi mamanya nonton TV sama kakaknya sambil ngobrol-ngobrol membahas tentang film ini gitu. Tiba-tiba dia samperin mamanya, pengen ngajak ngobrol mamanya mengatakan tunggu dulu ya, ntar dulu mungkin filmnya lagi seru gitu. Dari situ dia langsung menarik diri. Dia merasa dia itu tidak didengarkan. Padahal itu kejadian cuma 1 kali loh. Dia langsung, kalau anak kecil nggak bisa berpersepsi yang nggak punya kesadaran yang terlalu tinggi seperti orang dewasa, dia langsung menyimpulkan orang tuanya tidak mendengarkan dia. So, bagaimana caranya supaya apa yang dia ucapkan bisa didengar oleh orang tuanya dengan cara setiap kali dia pengen ngomong apa-apa dengan cara suaranya ditinggiin, dia marah-marah. Padahal sebenarnya dia juga nggak mau marah-marah, capek saya marah-marah katanya. Kenapa setiap kali mau apa mesti ngomongnya marah-marah baru didengarkan? Jadi dia punya kebutuhan untuk didengarkan, gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Case-case dari klien yang sampai wah bisa sampai seperti itu gitu. Ya, oke. Semoga Dahsyat ya. terjawab ya. Jadi kalau orang yang nggak mau ketemu orang di hipnoterapi ya, ya pakai pendekatan lah ya. Sampai akhirnya dia terbuka, dia merasa sadar, dia butuh gitu. Wah, Sis Evelyn, saya nggak tahu nih Bro Tony bagaimana soal waktu. Ya kita Kayaknya, waktunya sampai jam berapa ya? kayaknya ini banget ya. Kayaknya hot banget nih topiknya. Masih seru, silakan lanjutin nggak apa-apa. Oke, masih seru. Silakan lanjutin. Jadi ini ada pertanyaan yang tadi kayaknya lanjutan ya. Sudah sering dikasih tunjuk gitu tentang hipnoterapi dari FB, tapi anaknya malah bertanya balik gitu. Kalau nanti saya di hipnoterapi apa saya nggak jadi orang lain nanti? Maksudnya berarti itu eh, anak takut kalau di hipnoterapi nanti selesai hipno jadi orang yang berbeda seperti itu ya ketakutan. Nah, itulah makanya yang tadi saya bilang di awal bahwa tidak bisa menerapi seorang klien jika kliennya itu punya rasa takut. So, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah pendekatan, diajak ngobrol anaknya. Kamu tahu nggak, hal seperti ini menurut kamu kalau untuk jangka panjang positifnya apa, negatifnya apa? Kalau dia udah bisa menyebutkan negatifnya itu apa, kira-kira menurut kamu gitu. Kalau yang negatif ini terjadi, kamu merasa apa? Kalau dia ternyata juga nggak mau akan dampak negatif yang akhirnya terjadi, kita tinggal tanya aja gitu, mau nggak kalau ini dibantu untuk diberesin. Jadi dia mengerti bahwa hanya bagian yang menjadi masalahnya saja yang dibantu untuk diselesaikan, yang dibantu untuk diterapi. Sehingga apa? Sehingga dia tetap menjadi dirinya dia, tetap menjadi apa namanya pribadinya dia yang mulia dan berharga, itu yang tetap kita hargai. Tapi yang menjadi masalah, yang menjadi hambatan mentalnya bisa disembuhkan, bisa diselesaikan. Supaya apa? Supaya apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan itu bisa dia wujudkan dengan mudah dan menyenangkan. Jadi orang tua perlu apa bridging seperti ini gitu ke anaknya. Seperti itu ya, kurang lebih apa namanya insight dari aku. Oke, Sis Evelyn, ini ada pertanyaan ya. Ya, Coach kan sekarang, ada sorry, ini yang nih. Sony itu belum kejawab. Yang Sony. Kan masalah muncul ujung-ujungnya akibat 3 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Untuk membereskannya, bolehkah dengan afirmasi setiap hari? Bagaimana afirmasi yang pas? Apa boleh
boleh seringkali mengucapkan afirmasi atau ICT seperti ini. Misalnya entah kenapa dengan satu atau lain cara saya makin hari makin merasa aman, dicintai, dihargai, diterima, dipahami, dan saya punya kendali penuh atas diri saya. Apakah bisa seperti itu, Coach Evelyn? Silakan dijawab. Iya, eee balik lagi ya, kembali ke Bu Sindira tadi sudah menjelaskan, apapun tekniknya, yang penting bisa sampai tembus ke dalam pikiran bawah sadar, itu oke-oke saja, ya. Jadi ibaratnya gini teman-teman, teman-teman bayangin kalau ada satu gelas ya, satu gelas air, airnya nih kotor gitu ya, nggak bisa diminum dong, kita nggak minum air kotor gitu kan. Nah, afirmasi itu membantu nggak? Yes, membantu. Oke, tapi afirmasi itu ibaratnya kita tetesin air yang bersih, terus tetesin, netesin, netesin, sampai nanti air kotor di dalam gelasnya itu semua lumer keluar, tergantikan dengan air yang bersih. Membantu nggak? Sangat membantu juga. Tapi butuh waktu nggak? Butuh waktu yang panjang ya, karena perlu repetisi terus-menerus sampai tembus ke pikiran bawah sadar, gitu. Dengan teknik ICT bisa nggak? Bisa gitu ya, selama itu tembus ke dalam pikiran bawah sadar, gitu. Nah, hipnoterapi itu jadi gini, jadi kalau kita afirmasi itu ibaratnya kita tetesin, air yang bersih sedikit-sedikit gitu ya, sampai semua meluber keluar, akhirnya, tergantikan dengan air bersih, tapi butuh waktu yang lama. Nah, kalau dengan cara ICT bisa bisa juga ya, selama dia tembus ke dalam pikiran bawah sadar. Bisa nggak dengan terapi massal gitu ya, terapi massal tuh terapinya rame-rame gitu ya. Bisa juga gitu loh, itu ibaratnya kita tuh satu gelas terus kita, siramin dengan airnya bukan setetes-setetes, langsung satu gelas gitu ya, sampai yang bawah ini ngeluber keluar, akhirnya tergantikan dengan air bersih gitu. Nah, tapi dengan hipnoterapi itu ibaratnya air yang kotor ini kita buang gitu ya, langsung digantiin dengan air yang bersih, karena menyelesaikan masalah sampai tembus ke pikiran bawah sadar dan sampai ke akar dari permasalahan tersebut. Penyebab awalnya itu yang dicabut ke akar-akarnya, seperti itu, gitu ya. Thank you, Oke. Coach, Evelyn. Ini ada pertanyaan lagi, Coach Evelyn. Apakah mungkin satu sesi hipnoterapi bisa mendapatkan kunci masalah atau biasanya berapa sesi pertemuan, Coach Evelyn? Ya, apakah mungkin dalam satu sesi bisa mendapatkan kunci permasalahan? Jadi, ketika klien datang ya, dia kan datang nih dengan permasalahannya. Nah, kadang-kadang dia datang dengan permasalahannya itu A, B, C, D gitu ya. Nah, kita akan cari satu permasalahannya yang paling dominan, yang paling mengganggu, yang mau dia bereskan, oke? Nah, di sesi itu dengan teknik, hipnoterapi regression, kita temukan sampai penyebab awalnya itu di usia dia berapa dan itu dirilis. Gitu. Itu dilulus sehingga ketika pemaknaan dia sudah berubah, dia sudah mengerti, jadi inner child-nya sudah tidak terluka, maka dia sudah bebas dari luka tersebut. Ketika dia sudah selesai dari sesi hipnoterapi, dia sudah memaknai dengan pemahaman yang berbeda. Kalau ditanya biasanya butuh berapa sesi pertemuan gitu ya, sepengalaman saya terapi orang gitu ya, kalau dia datang dengan effort saya benar-benar mau sembuh, udah datang jauh-jauh, udah dengan kesediaan hati mengizinkan dirinya untuk berubah, itu satu sesi tuntas, gitu. Karena dia benar-benar mengeluarkan effort terbaiknya, gitu. Ya, apalagi yang ada klien yang kemarin datang, "Saya udah nggak tahan ini, udah sekian lama, udah tiap hari kerjanya nangis," gitu. Jadi masuk ruang terapi aja udah sedih gitu. Jadi itu udah bener-bener saya udah nggak mau lagi seperti ini, udah mau benar-benar berubah. Itu biasanya saya pengalaman saya satu kali sesi tuntas gitu, nggak tahu nih kalau pengalaman Bu Sindira gimana? Dan Iya, ketika dia datang lagi ke terapi yang mhm, kedua, biasa dia datang dengan permasalahan yang berbeda, gitu. iya, benar benar banget. Jadi, kita itu oleh Coach Arisandi itu, ini ya, belajar dari guru yang hebat banget. Jadi tidak pernah mengajarkan kita para terapis untuk ngomong ke klien, "Oh, kalau masalah kamu seperti ini, kamu sekian sesi sama saya, kamu sekian sesi." Itu tidak pernah diajarkan seperti itu ya oleh guru kita Coach Arisandi. Jadi Coach Arisandi selalu menekankan bantu klien kalau satu kali terapi, single session terapi done, puji Tuhan, gitu. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada semesta bahwa, orang tersebut bisa, mengalami pemulihan gitu ya. Tapi kalau ternyata butuh lebih dari satu sesi,
kamu jangan berkecil hati sebagai seorang hipnoterapis karena karena berdasarkan jurnal gitu ya, berdasarkan penelitian tentang hipnoterapi, 93% kesembuhan itu terjadi rata-rata ya, dihabiskan dalam 6 sesi. So, kalau kayak Sis Evelyn yang 1 kali terapi terus kliennya beres, nggak balik-balik lagi, bahkan, bisa, ini ya, kayak kayak dia kayak ngerasa hidupnya nggak pernah ada masalah itu, gitu ya. Kita happy banget sebagai terapis, dapat testimoni yang seperti itu. Saya juga pernah ada klien yang, dari Jakarta udah mau datang, kan saya domisili di Madiun ya, pokoknya saya udah, mau terapi sama kamu, saya mau datang ke Madiun, saya trust-nya sama kamu, dia bilang gitu. Waduh, saya bukannya mau nolak gitu ya, bukannya saya nggak mau nerima dia, tapi kan ketika dia datang ke sini itu ada banyak biaya yang dikeluarkan kan. Nah, terus saya bilang, "Kita coba dulu ya 1 sesi dengan online terapi. Kalau 1 sesi online terapi ini nggak berhasil, terserah kamu deh," gitu. Saya nggak maksa dan saya juga nggak menghalang-halangi kalau kamu mau datang ke Madiun. Bener kata Sis Evelyn, ketika seseorang itu udah punya niat yang kuat banget buat lepas dari masalah ini, udah nggak ada, saya udah nggak punya waktu lagi, ini udah saatnya, saya udah nggak tahan, maka itu benar-benar terjadi kesembuhan di sana. Dan aduh, dia testimoni kemana-mana gitu bahwa terapi sama saya 1 sesi dan selesai, dan orang yang terinspirasi sama dia tuh jadi klien saya juga kan berikutnya. Mereka cerita gitu bahwa si A ini hidupnya sekarang berubah berubah banget gitu. So I'm happy, walaupun sebagai seorang terapis juga, ada kalanya gitu kan, klien itu tidak bisa single session terapi done, tapi, kita terapis yang lulusan-lulusan FHTP-nya dari Akademi Hipnoterapi Indonesia itu selalu mencoba, kita coba di 1 sesi dulu. Kita tidak pernah mematok, "Oh, masalah kamu ini sekian sesi," itu nggak pernah seperti itu. Bukan Ya, begitu, Sis Evelyn? betul. Ya, so kalau memang ternyata dengan 1 sesi, dibutuhkan sesi berikutnya, ya tetap kita lakukan gitu. So, kita nggak perlu, kayak, "Wah, orang lain 1 sesi tuntas ya, kok saya 1 sesi, masih belum tuntas ya, saya masih begini ya, apa saya kurang apa?" Nggak perlu menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa, "Oh, saya udah pernah di hipnoterapi, tapi saya masih begini-begini aja," gitu ya. Jangan berkecil hati, boleh diterapi lagi. Mungkin ya, ini lagi ya, maksudnya kita nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain. Ada orang yang memang dia udah bayangin dia udah setahun hidupnya menderita gitu kan. Wah, dia udah dengan keluarin semua effort gitu, udah datang jauh-jauh gitu. 1 sesi tuntas. Tapi kalau dibutuhkan sesi kedua, sesi ketiga pun is okay. Yang penting kan akhirnya terselesaikan gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Mana dia? Oke, pertanyaan berikutnya. Banyak banget fenomena itu dari Oke, oke. sorry, Nah, Coach, kebutuhan. sekarang banyak banget fenomena anak-anak muda yang menjadi gay atau lesbian. Apakah hal tersebut normal dan apa ya kira-kira penyebabnya, Coach? Apa karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi atau trauma di masa kecil? Thank you, Coach. Silakan, Bu Sindira. Untuk fenomena ini, ya memang banyak ya, banyak muncul kan karena sekarang dunia sudah berbeda dari yang dulu ya. Sekarang semuanya serba, digital, sosial media, sehingga lebih, kelihatannya jadi kelihatan lebih banyak, padahal sih sebetulnya kayaknya enggak ya, dari zaman dulu juga fenomena fenomena seperti ini juga udah ada. Apakah hal tersebut normal dan apa kira-kira penyebabnya? Normal atau tidak, kembali kepada, keyakinan orang ya. Saya nggak bisa di forum seperti ini mengatakan itu normal atau nggak normal, Tidak. tentu aja nggak bijaksana. Tapi, apakah karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, trauma di masa kecil, segala sesuatu itu baru bisa kita ketahui ketika sesi, hipnoterapi itu berjalan. So, saya sebagai seorang hipnoterapis, saya nggak bisa mengatakan bahwa fenomena, LGBT itu adalah, luka, trauma, tapi saya bisa bilang bahwa kalau mau gitu, kalau orang itu memang mau lepas dari yang dia rasa itu merupakan sebuah, beban,
yang dia rasa itu sebuah masalah, maka hipnoterapi bisa menjadi jalan untuk menterapi, gitu. Tapi kembali lagi, apakah dia memang bersungguh-sungguh untuk lepas dari itu, gitu. Kalau memang orang itu tidak bersungguh-sungguh, mau bagaimanapun caranya, bukan cuman fenomena itu tadi, apapun itu gitu kan, kecanduan rokok lah contohnya suami saya ya, saya jujur aja, walaupun saya terapi sampai detik ini dia belum mau diterapi, ya saya juga nggak bisa paksa. Saya hanya bisa mengedukasi aja bahwa ketika kamu sudah, menyadari kamu ingin berhenti dan ternyata tidak bisa, maka kamu tahu gitu, minta terapinya sama siapa, ya sama istri sendiri lah ya kan, biar bayarannya makin yahut gitu. Oke oke, bercanda ya, soalnya ini udah makin malam, kalau serius banget nanti Itu waktunya malah sampai nggak jam konsen. berapa ya? Iya, jadi seperti itu ya. Terus ada lagi kah? Kita baca cepet-cepet deh supaya Nah, sebentar, semuanya nih ada kebagian pertanyaan. dijawab. Coach, kebutuhan yang ketiga tadi apa ya? Yang Iya, pertama Coach. rasa aman, yang kedua dicintai, diakui, dimengerti, dianggap, diterima, didengarkan, semua di ya. Yang ketiga adalah pengendalian diri yang baik, kendali diri. Oke, Oke, Coach. ini ada pertanyaan nih. Ibu, suami saya sering bilang kamu itu kok bisa mengingat kesalahan orang lain dengan detail. Kok bisa ya? Apa tidak berat kah? Saya akui saya selalu ingat kejadian baik yang baik Maupun yang jelek. maupun yang jelek terhadap saya saat lampau. Apakah saya perlu diterapi? Gitu. Ya kembali lagi ya ke diri siapa? Eli ya. Bu Eli. Bagi Bu Eli itu bermasalah apa enggak gitu loh. Itu jadi sebuah hal yang mau dibereskan apa enggak gitu. Kembali lagi ke diri orangnya. Contoh seperti tadi ya. Yang tadi gay apa lesbi gitu. Kalau bagi diri orang itu nggak masalah, ya kita nggak bisa terapi gitu ya. Hmm. Bener nggak? Ya balik lagi ke diri sendiri gitu. Mungkin Bu Iya, Sindira mau nambahkan? iya, iya betul Bu. Jadi mungkin Ibu melankolis. Jadi Ya, jadi bisa mungkin mengingat mungkin dengan mungkin mungkin rapi Ibu ya semuanya ya. melankolis, mungkin Iya. Ibu melankolis, dan suami enggak melankolis sehingga Heeh. suami jadi heran, "Kok bisa sih kamu mengingat, setiap kejadian dengan detail, baik itu kejadian suka maupun duka," kan gitu Iya, ya, bisa seperti juga itu. ya. Nah, Ibu sendiri ketika suami ngomong kayak gitu, Ibu perasaannya apa? Kalau Ibu perasaannya biasa saja, nggak ada masalah, ya benar kata Sis Evelyn, nggak ada apa-apa berarti di sana. Tapi kalau Ibu merasa terganggu dengan kata-kata suami, atau Ibu merasa, "Oh ya, apa namanya, saya terganggu nih dengan diri saya yang, sulit sekali untuk melupakan sesuatu," gitu. Ya itu bisa dengan, hipnoterapi, gitu. Nah, terus ada pertanyaan juga nih Sis Evelyn, di sini nih, kalau orang tuanya, tetap nggak mau mengerti dan nggak mau tahu, gimana itu memperbaikinya? Jadi nyambung ke pertanyaan yang mana ya tadi ya? Yang kalau Enggak, kayaknya kayaknya tentang orang tua dan anak tuh. eh, Pertanyaannya ini mungkin kalau orang tuanya nih yang bermasalah gitu, orang tuanya tuh nggak hmm, mau tahu nih tentang anaknya. Nah, itu gimana? hmm. Gimana memperbaiki apanya orang tuanya, anaknya? Ya memperbaiki orang tuanya ya, harusnya ya orang tuanya Ya, aja pergi terapi. sebenarnya kembali lagi ke kesadaran si orang tua ya. Kalau orang Mhm, merasa dirinya fine-fine aja, tidak ada masalah, ya kita juga nggak bisa bantu apa-apa, benar nggak? Dia udah ngeblok duluan, gitu. mhm, Sampai kapan? Sampai dia punya kesadaran untuk itu. Dia sampai punya sebuah kesadaran, gitu. Saya kasih contoh ya. Hmm, saya kasih contoh, ada satu orang tua, umurnya waktu itu umurnya sudah 50-an gitu. Dia sering sekali berkata-kata kasar gitu. Baik mhm, itu di depan orang lain maupun di depan anaknya. Dan dia merasa itu nggak masalah. Kalau kalau kita memandangkan lah, oh, sebagai orang tua dia ngomongnya kasar banget sih di depan anak, kan nggak jadi contoh yang baik ya sebagai orang tua ya. Bagi kita itu mhm, kan masalah. Nah bagi orang tua itu kan itu hal yang biasa gitu, itu bukan masalah. mhm, Sampailah suatu hari si bapak yang usia 50-an ini dia dia diajak ngobrol sama temennya gitu kan. Sorry sorry ya saya mau ngobrol sama kamu gitu. Dia bilang, boleh nggak ya saya ngobrol sama kamu tapi kamu jangan marah ya, kamu jangan tersinggung ya, dia bilang. Kita ini mhm, kan, nah kebetulan temannya kan seumuran dia ya 50-an. Kita ini kan udah sama-sama umur 50-an, benar nggak? Kita juga sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Nah, kalau kita ngomongnya kasar kayak gini di depan anak, di depan cucu, itu bukannya sangat-sangat tidak enak untuk didengarkan ya. Apalagi
kamu tuh dipandang sebagai ya kakek gitu loh ibaratnya kan, dari cucu-cucu kamu gitu loh. Nah, semenjak itu si si orang tua yang ngomongnya kasar, semenjak itu dia tidak pernah ngomong kasar lagi dan dia Hmm. sharing gitu. Lah, dia nggak di Hmm. hipnoterapi, tapi kesadarannya Hmm. dia tumbuh sendiri bahwa oh iya ternyata ngomong kasar itu tidak baik ya. Selama itu dia nggak sadar bahwa itu tuh tidak baik. Sampai ada orang yang mengatakan ke dia dan dia sadar. Nah, ketika orang mengatakan ke dia dan dia merasa ah masa sih biasa-biasa aja, ya tetap aja berarti dia belum mau berubah. Bener nggak? Walaupun sudah dikasih saran sama temennya, kalau dia nggak terima ya tetap aja tidak ada terjadi perubahan sama dirinya dia. Tapi dengan temannya memberitahu dia, kita nih kan udah sama-sama udah umur 5 bulan, udah punya anak, udah punya cucu. Ya sudah waktunya lah kita memperbaiki cara kita berkata-kata, supaya lebih enak juga didengar sama cucu kita, bener nggak? Gitu. Nah namanya dia sayang sama cucu, oh iya bener juga ya. Nah dia berubah, nggak perlu hipnoterapi, gitu ya. Jadi kesadarannya itu udah tumbuh. Ya, Hmm. kalau tidak mengerti, tidak mau tahu ya nggak bisa diapa-apain sampai kesadarannya muncul. Yes, yes, betul banget. Oke, semoga terjawab ya yang bertanya. Bagi saya tidak masalah, tapi masalah buat suami saya masalah banget ya. Udah, kalau gitu terapi berdua aja, Bu Eli. Suaminya dulu terapi, kalau suaminya udah terapi terus Bu Elinya terapi. Biar sama-sama enak. Kalau dua-duanya mau ya. Karena kalau suami kita merasa terganggu akan satu sikap atau sifat dari pasangan, berarti kan ada ya kita nggak tahu ya apakah ada yang salah dari pasangan atau sebetulnya memang suami dari Bu Eli ini dia punya ekspektasi gitu. Sedangkan kan ya semakin tinggi ekspektasi biasanya semakin tinggi juga ya rasa kecewa kalau itu tidak terjadi gitu. So bisa ini untuk terapi sebagai pasangan ya, suami istri ya. Saya juga kemarin juga nanganin klien yang kebetulan karena suaminya anxiety parah, jadi dia tidak bisa masuk ke ruangan terapi itu sendirian sehingga istrinya menemani. Jadi baru pertama kali saya itu menerapi klien didampingi dengan istrinya gitu kan. Ternyata di situ istrinya berlinangan air mata melihat, akar masalah ISE suaminya gitu dan setelah itu istri jadi muncul kesadaran untuk minta diterapi dirinya sendiri, gitu. Diri istrinya, jadi istrinya datang kembali untuk sesi selanjutnya, minta, diterapi. So menurut saya, itu adalah langkah yang sangat bijaksana karena apa? Karena si kedua orang tua ini mereka takut kalau ternyata hal-hal yang mereka anggap sepele itu nanti bisa menjadi akar masalah bagi anak-anak mereka. Makanya akhirnya mereka memutuskan berdua suami istri ini untuk terapi. Itu saya sangat mengapresiasi. Oke, Coach Evelyn ini tadi Coach Evelyn maksudnya kalau 3 kebutuhan dasar itu memang orang tuanya nggak bisa dan nggak mau tahu, orang tuanya hopeless, bagaimana sebagai anak solusinya. Mungkin Tika ini posisinya anak nih. Tika ini mungkin posisinya anak, betul ya? Tika sebagai anak ya? Dan mau tahu bagaimana caranya mencari bantuan hipnoterapis, Iya, oke. Gimana Sis ya. Evelyn? Bagaimana solusinya sebagai anak ya baik lagi Hmm. kan orang tuanya udah nggak mau tahu segala macam berarti itu sesuatu hal Hmm. di luar kendali kita bener nggak Hmm. so kalau Hmm. si anak ya Tika ini sebagai anak merasa saya nggak mendapatkan kebutuhan ini dari orang tua saya ini dan itu ya sehingga menimbulkan luka batin di dalam dirinya Tika gitu ya maka Tika Hmm. yang diterapi Hmm. gitu Mencari bantuan ya, Tika mencari mencari bantuan bantuan gitu profesional ya. ya. Ya, saya seperti contoh ya, contoh ya, saya waktu kecil ya apa ya saya merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu sampai saya besar kan masih bingung ya waktu kecil saya pengennya kalau pulang sekolah maunya dijemput gitu kok nggak pernah dijemput gitu kan nah beradik rame gitu kan saya merasa teman-teman saya yang lain punya orang tua jemput anaknya kok saya nggak pernah jemput gitu saya merasa nggak mendapatkan itu sehingga sekarang saya punya anak saya berusaha anak saya kalau bisa saya jemput dia pulang sekolah gitu loh ya kan tapi luka itu kan sudah ada. So, saya nggak mungkin menuntut orang tua lagi dong, ya kan? Kok dulu nggak antar saya kan udah kejadian udah berlalu. Dan kalau ini dihadapkan dengan orang tua yang nggak mau tahu sama sekali ya, kita ya sebagai anak ya kita ini loh, kita punya luka ya kita punya kesadaran diri untuk sembuh dari itu ya kita cari bantuan sih, ya di terapi gitu supaya bisa memaknai kembali
sebuah peristiwa tersebut dengan yang lebih baik sehingga mendukung diri kita gitu loh. Sehingga akhirnya tidak menimbulkan apa ya, lukanya itu tidak dipelihara gitu. Ya dengan cari bantuan profesional di terapi gitu sih. Kalau boleh tahu juga ini Tika usianya berapa ya kalau boleh Iya, tahu? boleh direspon 40 tahun. Nah, oke. Berarti orang tuanya udah umur berapa dong, benar nggak ya kan? Hmm. So, boleh Bu Dika cari bantuan. Boleh, Bu Cindy juga sering terapi orang, ya saya juga sering terapi, jadi boleh kontak, tadi udah ada nomor kontaknya di atas gitu. Yes. Tadi saya teringat satu poin ya teman-teman, kita di sini kan sebagai orang tua ya, saya banyak sekali menterapi klien-klien di mana luka batinnya terjadi pada saat di masa kecil orang tuanya memberikan hukuman-hukuman yang bagi saya itu wow gitu ya. Ada klien saya yang di apa ya, orang tuanya minta dia belajar gitu kan, dia merasa udah belajar gitu, pengen main sebentar tapi tetap disuruh belajar sampai akhirnya diberi hukuman, dimasukin ke toilet dan di dalam toilet gitu, nggak boleh keluar dari toilet selama sekian lama gitu. Dan itu benar-benar anak itu merasa ketakutan, merasa benar nggak sih saya anaknya papa mama gitu. Jadi Yes. itu sampai menorehkan luka yang dalam di dalam diri anak. Ada juga yang memberikan hukuman sampai diikat di pohon semalaman sampai besok pagi gitu. Kita sebagai orang dewasa aja diperlakukan kayak gitu gimana ya? Apalagi anak kecil gitu ya. So, ya teman-teman di sini ya saya benar-benar sangat apa ya, sangat mengadvise lah teman-teman, kita sebagai orang tua di sini kita perlu belajar ya parenting supaya kita tidak menorehkan luka-luka ke diri anak-anak kita setelah dia dewasa gitu. Dan di dalam diri kita kan kita sudah merasakan ya anak kecil tuh maunya diperlakukan seperti apa sih gitu. Nah, itu kita perlu pelajari gitu teman-teman. Yes. Thank you, terima kasih Sis Evelyn untuk ilmu-ilmu yang sangat berharga, sharing-sharingnya pada malam hari ini. Bro Tony, apakah waktunya Ya, sudah? kita perlu mengakhiri sesi malam ini. Kita masih ada sesi-sesi yang panjang untuk di pertemuan berikutnya. Kita Ya, simpan dulu ya, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih Sis Cindy dan Sis Evelyn. thank Terima you. kasih, Thank thank you Terima you. kasih semua. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih.